semangat terus untuk berikhtiar dan juga berdoa untuk mendapatkan apapun. Karena pada akhirnya rezeki, jodoh memang sudah ada yang mengatur. Tapi ingat, ini sesuai tema kita pagi hari ini adalah air mata bahagia. Ya. Kenapa sih kalian bermusuhan ya berdua? Kenapa lu gak mau sebelah dia? Bukan. Kenapa? Kok kamu gitu, jangan marah-marah. Aku bilang jangan marah-marah. Kalau marah-marah di Instagram jangan dibawa ke TV. Apa sih? Pada akhirnya apapun itu ya, kita tahulah setiap orang pasti punya masalah ya. Tapi ngomongin soal masalah ya, kita juga yakin kita akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak pernah merasa punya masalah. Nggak mungkin, semua orang pasti punya masalah dong. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika aku berhadapan dengan orang yang bermasalah denganku, tak masalah. Gak apa-apa, mungkin kamu berpikir bahwa kamu tidak punya masalah, tapi semoga kamu bisa mengambil semua hikmahnya. Itu yang paling penting ya. Kamu jangan baper, aku kan cuma pengen di sini aja makin. Aku udah berapa hari nggak ketemu. Baru kemarin kita ketemu lah, baru Wi. Mungkin yang kemarin bukan Kak Dewi asli. Barangkali mungkin jelmaannya. Kenapa sih? Apakah hari ini ada Air bintang tamu? mata bahagia. Air mata bahagia ini Gak adalah apa-apa tema daripada kita pagi air hari mata ini. buaya. Betul ya. Air mata bahagia, ingat ada kata menang dalam kata menangis. Apa itu? Terkadang kita memang harus sampai menangis untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Oke guys. Karen ayo. Termasuk dengan bintang tamu satu ini. Gimana air mata darah? Nggak tahu. Saban dia mau ngomong, kita pada ngomong mulu. Sabar ya Karen ya. Sabar ya Kak Karen, Ini- tambah kurus loh sekarang loh. Sama Ya seperti ampun, bintang lihat. tamu kita di pagi hari ini, mereka membawa air mata kebahagiaan. Iya. Dari setiap bintang tamu mereka punya ceritanya Iya, masing-masing. kita mau panggil ini yang suaminya yang gini ya. Oh, Boraman. Siapa maksud lo? Cesar. Itu mah saya KS beda lagi. Tapi aku cuma mau bilang semoga nanti suatu saat kita bisa mencontoh mereka berdua. Amin. Ya, di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan pasangan yang sedang berbahagia menantikan kelahiran anak kedua. Ada Cesar Hito dan juga Felicia Angelista. Hati-hati dong. Sehat ya. Lama banget nggak Sedih banget rambutnya udah disisir belum? Kalian itu nggak mikir ya, Bini lagi hamidah loh. Sama siapa? Bini ini lagi hamil. Tolong hargai perasaan orang hamil tuh sensitif. Aku nggak mau syuting kak. Kita dua kali ya, udah dua kali kesini. Setiap masuk ketilangin ini terus. Langsung kena tilang. Kan emang biasa. Biasa. Tugasnya ke aku sama Karen tuh di sini emang begitu. Memang cinta mereka jadi polwan tapi nggak dikasih. Kita berhak mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, udahan ini. Udah selesai kak. Cesar Hito, Felicia Angelista. Wih, berbareng dua. Wih. Pasangan muda yang hits banget. Amin. Perasaan baru kemarin melahirkan, sekarang udah isi lagi. Iya emang punya target tiap tahun satu kayaknya. Ya kemarin kan datang habis lahiran ya. Iya betul. Nah, sekarang pas lagi hamil. Benar. Coba tadi gimana? Emang tiap tahun target satu gimana? Terus Hito begini, gimana tuh? Oh coba ya. Iya emang tiap tahun target satu kayaknya ya. Aduh. Kakak mau digituin juga. Sebentar, kenapa? Mau menggantikan posisi apa gimana? Ya karena kan ini TV nasional ya. Kita bakal lihat dulu, tapi kita sebelumnya. Ini berarti anak kedua ya? Anak kedua ya. Cewek cowok, bohong kalau belum kelihatan. Coba kakak lihatnya cewek atau Cewek cowok? karena kamu Bulet banget ini ya. banget apa bersih Glowing. banget Oh glowing. iya benar Glowing, ya. cewek. Cewek ya, cewek. Selamat ya. Masya Allah. Pertama selamat, kedua terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah air mata bahagia dari seorang Cesar Hito dan juga Felicia Angelista yang sedang berbadan dua. Lucu banget sih. Emang kamu ini tuh berapa orang mana bulan sih, sih usianya? Kamu tuh orang mana aslinya? Turunan Jawa Sunda sih keturunan. Kalau Jawa Felicia? Sunda. Manado. Agak asli ya. Manado, pansan Iya putih manja, banget. manja. Ini kamu nggak nanya turunan mana? Dia Kalau turunannya turunan darah tinggi kalau ini. Salah, gua mah turunan bapak ibu ya gua. betul. Ini masih mending turunan kidul. Daripada ini turunan apa?
Apa? Darah rendah pusing lu lihat gua. Ya, makanya cocok kan darah rendah sama darah tinggi ya nggak? Cuman aku ngebayangnya kalau misalnya nanti kita nikah, terus kita gender reveal, terus ketahuan anaknya anak laki-laki, anak perempuan, nggak tahunya keluarnya anak konda kalau kita berdua. Jangan gitu dong, amit-amit cabang Itu bayi ya dan Allah, Ibra jangan kayak Felicia. gitu. Moga restu tahun depan mereka mau menikah. Oh gitu. Selamat. Jangan kayak gitu, nanti gua nggak laku nanti dikira. Cesarito sama Alicia, tahun depan insya Allah sumbang tenda ya. Yang apa biru apa putih nih? Tenda biru pokoknya tenda. Enggak, sumbang kemarin tenda. kamu sama perempuan gue tahu. Iya. Orang video call Oh juga. selingkuh ya? Ya video call enggak, ayo jujur kamu. Nggak tuh ngasih tadi bintang nggak tamu. ngasih harapan sama orang-orang. Di situ kamu kemarin bukan jalan sama aku, kamu sama perempuan tuh. Aku ajakin kamu bilangnya apa? Ada live lagi, Instagram lagi. Ini bintang tamu di sini. Oke, ini kan kemarin gender reveal. Yes. Ketahuan jenis kelaminnya perempuan. Gender reveal ini jadi buat sobat ambiar untuk cari tahu. Ini semacam acara kalau zaman sekarang ya, pasangan suami istri yang sudah menikah dan istrinya sedang hamil, bikin acara gender reveal supaya nanti ketahuan anaknya perempuan atau laki-laki. Nah pertanyaannya, biasanya kan kalau mereka bikin gender reveal, orang tuanya, sang suami dan istri udah tahu nih anaknya apa, tinggal ngasih tahu ke orang-orang. Kalau kalian di acara gender reveal, apakah benar-benar nggak tahu? Sama sekali atau memang sudah Nggak tahu tahu? ya. Enggak. Nggak tahu ya. Enggak tahu. Jadi sama benar-benar sekali. kelihatan surprise banget gitu ya. Iya, jadi kayak kita udah cek, terus dokternya langsung kirim hasilnya ke tim gitu. Oh jadi pas cek ke dokter, hasilnya nggak dikasih tahu ke kalian? Nih. Enggak. Jadi Kita dokternya juga dia simpen, Ah. dia kirim ke IO-nya. Iya. Wah hebat banget tuh IO bisa berhubungan sama dokter ya. Pasti ada tangannya Hito, nggak mungkin banget. Apaan? Apa? Masa dalam itu tiba-tiba IO-nya bisa langsung hubungan sama dokternya? Ih beneran. Bukan kan orang tuanya yang ini katanya. Kan berdua yang diantara apa siapa sih? Hah? Diantara berdua apa sama siapa? Di antara gimana? Ke dokternya diantara Oh berdua. iya, di antara kita berdua yang ke dokter. Oh tapi udah bilang ke Iya. dokternya, dokter jangan kasih tahu hasilnya. Iya, dokter Ternyata- jangan kasih tahu gitu. Dan kan kalau kita lihat USG kita nggak ngerti kan. Iya, Bisa iya. bingung gitu. Kelaminnya apa? Emang Iya. berapa bulan ini sayang? Oh, TW 8 bulan. Wih, Berapa bulan berarti udah ketahuan dong jenis kelaminnya. Udah makanya udah ketahuan tadi Wi. Tadi kan gender reveal namanya. Jangan teriak-teriak atuh. Nanti serak kayak gue suaranya. Dia ada gender reveal. Asik. Oke, Cesar Hito. Apa dalam pikiran kamu ketika acara gender reveal? Anak pertama kamu kan anak pertama kalian perempuan juga. Kemudian gender reveal ketahuan jenis kelaminnya perempuan lagi. Iya jujur sih kita ya emang nggak program juga kan, nggak program mau anak perempuan atau laki-laki, ya udah sedikasihnya Tuhan aja. Tapi emang waktu itu ya kebanyakan udah duga-duga cowok karena dari kondisi fisiknya tuh beda banget pas Feli hamil pertama. Jadi pikir oh berarti cowok kayaknya. Gitu. Dan kita kayak ngebebasin tamu dress code-nya kalau nebaknya cowok pakainya Tosca, kalau nebaknya cewek pakainya pink. Rata-rata di situ udah Tosca semuanya. Inspirasi banget ini luar Iya, jadi semua udah pada pakai Tosca. Terus Oh, udah iya? gitu, iya jadi pas keluarnya apa namanya warna Pink. pink, pakai iya. Saya langsung Tosca tuh maksudnya mereka pada Tosca. warna kayak gitu tuh Turkuaz, Tosca. ya, Oh oke. iya itu Kak. Tapi ketika kamu ngelihat tamu datang pakai baju Tosca yang artinya asumsi mereka adalah baby boy laki-laki. Sementara yang keluar ya it's baby girl perempuan. Dan pikiran kamu kalau sebagai seorang istri, seorang ibu yang sedang hamil gimana? Aku tuh udah sampai aku kan bikin vlog gitu kan. Terus aku sampai bilang kayak Dek, kalau mamanya pakai Tosca soalnya emang cewek pakainya yang hijau, papanya pakai pink. Jadi kalau misalnya cewek jangan baper gitu-gitu. Aku udah ngomong. Jadi kalau aku sih emang pertama kita mikirnya anaknya cowok. Iya. Gara-gara aku jadi lebih Strong. iya lebih strong. Terus kayak di leher aku muncul kayak item kayak gitu. Oke. Tapi hilang timbul di sini misalnya yang muncul gatal apa pokoknya beda banget. Terus ternyata cewek kan. Tapi kita juga udah ngomong mau cewek mau cowok yang penting Tuhan kasih sehat semuanya lancar gitu. Iya. Satu Indonesia bilang amin. Aku tadi nanya sama Felis, rencananya berdua teh mau berapa anaknya? Mau berapa Iya. sih? Keinginannya. Oh, Oke kali Tahun ini. berapa? mau berapa ya sayang? Mungkin maksimal 3 ya. Maksimal 3. Maksimal 3 Nggak sampai. kepengen setengah lusin. Coy, jangan dong Kak. Aku udah ajuin cuti sih ke Hito gitu. Cuti tahun depan jangan hamil dulu ya sayang gitu. Oh, biasanya tiap tahun gitu ya? Ya kan udah 2 tahun nikah tiap tahun hamil tuh Kak. Iya. Ngajuin cuti terus di approve nggak sama suami? Masih dipertimbangkan. Karena mungkin itu pengen Nggak dapet kuat cowok juga. ya itu ya. Iya. Tapi kalau
ya terus-terusan nggak kuat juga lah begadangnya. Iya. Kalau mau anak cowok boleh yang sebelah kanan, anggap aja anak cowok di luar. Tapi ada kendala nggak di kehamilan yang kedua? Kendalanya cuma di 3 bulan pertama, emang bener-bener mual kayak gitu. Kalau yang pertama nggak? Yang pertama sampai 5 bulan mualnya. Kalau Oke. yang ini? Yang kedua 3 bulan aja, terus pas aku sempat baby moon ke Korea itu, aku udah ngomong kayak aku doa terus Tuhan jangan sampai mual, kalau nggak makan apa. Kalau di Korea makanannya kan pedes-pedes lebih enak, tapi Iya. kalau aku masih mual kan takut makan pedes. Ternyata pas aku nyampe sana stop, bener-bener udah nggak mual-mual lagi puji Tuhan. Oke, kita mau kasih lihat artikel buat Felicia Angelista dan juga Cesar Hito. Silakan kalian tanggapi yang satu ini. Felicia Angelista makin manja saat hamil anak kedua. Bener nggak Cesar Hito? Oh, enggak. Hah? Enggak. Maksudnya? Lebih barbar ya. Oh wow, lebih barbar. Lebih barbar ya. Gimana barbarnya? Barbarnya gimana tuh? Semacam Jepang sama Belanda lah yang menjajah begitulah modelnya yang. Oh ya? Oh, contohnya. Maksudnya simulasi dong. Simulasi. Coba ya natural aja kita jangan nggak usah gimmick-gimmick Enggak, kayak aku kayak biasa lagi di pencitraan rumah. loh sayang. Aduh Hita rambutku. Emang gimana misalnya kalau di rumah? Lebih cuek ya. Pokoknya beda banget lah sama yang hamil pertama. Hamil pertama tuh lebih lemes, bawaannya cuma mau di kasur aja. Tiap hari tuh sampai 5 bulan muntah-muntah terus di kasur. Kalau sekarang dia lebih pengen keluyuran. Ada Lebih santai sebenarnya. Iya. Pergi kemana itu biasanya saya? Misal lebih kayak kalau misalnya kerja ya udah, terus misalnya meeting ya udah. Kalau waktu itu tuh aku benar-benar semuanya via online gitu. Kalau suami bilang barbar tuh gimana? Kamu nggak marah gitu? Oh barbarnya kayaknya karena aku kan udah ambekan anaknya, terus makin ambekan lagi kan memanfaatkan situasi yang ada ya kayak. Iya, ya ambil ya. Iya lagi hamil. Jadi jadi jangan Ambekan ya sama sama ya harus kak, kayak kita dimaklumi. ambekan ya kak. Tapi itu kalau misalnya ngomongin soal hamil ya, terus memanfaatkan situasi yang ada, termasuk kan kadang orang ngidam harus diturutin. Kalau dia ngidamnya apa? Ya, yang paling terakhir aku ngidam main apa? main suling. Dia tiba-tiba random aja minta. Oh, suling sati tet 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 tet. Itu Mas Cesar kali ya. Main Main suling. suling. Siapa yang main suling itu? Dia. Terus akhirnya gimana? Main? Iya pokoknya aku langsung kayak aku pengen suling gitu random. Terus udah gitu kayak nggak ada suling gitu. Cari beli sekarang gitu. Pokoknya si apa namanya kita lagi minta tolong sama Sin kita pergi. Tapi abis itu dia akhirnya puter balik harus nyariin aku suling. Terus ya udah aku mainin terus, mainin terus suling. Itu bukan ngidam, lebih ke ngerepotin ya Bu namanya. Tapi katanya kalau orang ngidam tuh harus dituruti ya? Iya. Biar bayinya itu katanya nggak ngences. Sama apa lagi? Enggak, kalau ini bukan ngidam sih. Lebih ke kelakuannya makin aneh. Kalau dia hamil anak pertama tuh makanin odol. Suka, pokoknya odol. Iya, odol dia makanin. Pasta gigi kamu Iya. makan atau ditempel dong? Enggak, jadi kayak sikat gigi ditaruhin kan, terus udah gitu kok gigit-gigit gitu enak banget Kak, rasanya kayak ih. Kalau sekarang apa? Sabun colek. Kalau yang sekarang nih udah semua sikat gigi kan di kamar cuma 2 ya. Iya. Udah aku nambah lagi karena sikat gigiku juga dia kunyahin. Soalnya kan kalau yang udah aku punya kan udah lebar gitu kan Kak. Jadi aku langsung ambil punya dia. Giliran aku kali ya. Iya. Giliran aku kasih yang gedean, dia nggak sikat tuh, nggak dia kunyah. Ada sikat WC kan di Iya. ujungnya. Nggak mau. Karena ini biar puas gitu. Biar Buat sekalian. Felicia Angelista juga Cesar Hito, ini ada satu artikel ya di kehamilan yang kedua dari seorang Felicia Angelista. Felicia Angelista jadi lebih aktif saat hamil anak kedua. Kalau di rumah suka migrain. Lu baca artikel tuh yang enak dong. Felicia yang enak gitu. Felicia Angelista. Suka nggak sadar temennya lansia. Baca aja udah sulit Emangnya ya. suka mikirin itu sayang. Iya. Terus solusinya Kalau gimana apa? tuh kalau hamil migrain? Ya, jadi kayak kalau aku lebih senang keluar rumah gitu kan. Kalau yang pertama kan aku sukanya nonton, terus tiduran. Kalau yang kedua ini aku lebih suka kerja, terus ya pokoknya Lebih lincah gitu lebih ya? lincah. Kalau di rumah tuh malah jadi lebih lemes. Terus udah gitu pusingnya biasanya sebelah kiri doang gitu. Terus cara pakai obat apa? Dari dokter. Aku sebisa mungkin nggak minum obat sih, misalnya ditahan aja. Jadi aku pakein minyak terus, terus dijambak-jambak. Minyak. Tapi Cesar Hito, kamu ngerasa ada kekhawatiran nggak sih ngeliat kehamilan kedua dari Felicia Angelista? Dia lebih aktif, nggak seperti yang pertama. Kalau pertama kan dia lebih santai, semuanya bisa dikerjakan online. Kalau sekarang lebih aktif. Dia kayak malah lebih khawatir aku kayaknya. Dia nggak hamil aja udah lebih metal gitu dia kayak lebih khawatir aku kalau lagi motoran gitu. Oh iya. Kenapa khawatir kalau lagi motoran?
Nggak tahu, pokoknya kalau dia deket aku marah-marah terus. Tapi kalau dia jauh tuh aku cariin terus. Pernah nih, kita nge-gym, aku nge-gym di dekat rumah, jaraknya nggak ada 1 kilo dari rumah. Aku lupa ngabarin aja, cuma lupa ngabarin kalau udah nyampe gym mau latihan gitu kan. Nah, terus ternyata udah ngilang sejam, diteleponin nggak ke HP-ku. Telepon ke handphonemu dulu 15 kali udah lebih. sampai 15 kali nggak keangkat kan, orang nggak tahu ditaruh di Iya. locker. Terus tiba-tiba ada PT gym nanya, "Tok, lu ditelepon bini lu?" Hah? Aduh, ya pikir HP-ku kan dia lihat kan. PT-nya cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok. Cewek kan ada PT Oh cewek juga. Iya, ada. Iya. Terus ya udah orang lagi latihan, bentar gua angkat. Terus tiba-tiba kok dia nggak ke HP. Dia balik ke resepsionis. Oh ya bentar ya. Ini Hito lagi nanggung. Terus bingung kan. Loh, ini nelpon kemana nih orang? Ternyata dia telepon ke gym sampai nyari. Aduh, Kamu cek segitunya? Iya, soalnya dia nggak ngabarin aku. Aku udah nelfon dia 15 kali. Terus aku tuh khawatir, takutnya tuh di jalan dia kenapa-napa. Terus aku carilah di Google. Jadi, makanya kalau lagi nge-gym itu izin. Jangan asal main nge-gym, Iya benar. nge-gym. Iya kita tuh pasti khawatir ya kayak kalau itu tuh kalau jalannya. Tapi kamu tuh cemburuan gak sih? Kalau cemburu enggak, aku lebih ke takutnya dia kenapa-napa di Terlalu jalan. sayang. Iya. Kamu sama kayak dia, aku kalau nge-gym dicariin terus, diteleponin terus. Makanya sama kadang suka aku matiin handphone aku. Oh Dimatiin. gitu. Kenapa dimatiin? Ya pusing Itu orang berarti lagi. sengaja, berarti bukan lobet kan? Bohong nih. Bentar, orang kalau lagi nge-gym pengennya konsentrasi, bener nggak? Iya. Iya kan? Ini nelfonin terus gimana sih? Gua angkat beban, ketemu lu lebih beban lagi. Kamu jangan kayak gitu. Nggak ketemu sama gua, lu cari-cari gua, kangen. Giliran udah ada aja. Laki-laki durjana. Bandit kau kata mama gua, mama Korla lo. Sobat Abia, kita mau kasih lihat. Ini ada Cesar Hito dan juga Felicia Angelisa kemarin baru saja merayakan anniversary. Dan juga ada foto maternity shot yang mereka lakukan di Korea Selatan. Wow. Banget cucu, gemas. Iya lo ya. Kayak di Persik Ini di tuh di situ. istana itu ya? Di istana apa sih namanya depannya G Yang Kak? gede Aku itu lupa. yang Iya, apa? iya. Oh yang ini yang istana boneka. Bukan Ancol lah kali ya. Kenapa di Korea Selatan? Karena kemarin emang ada kerjaan juga di sana, terus kebetulan kerjaannya itu di awal bulan sama di akhir bulan gitu. Terus sama dokter kalau bolak-balik nggak boleh. Jadi kayak ya udah deh kita stay di sana hampir sebulan. Jadi ya udah mikirin ngapain ya udah kita maternity photoshoot. Hampir sebulan. Iya, karena kerjaannya di awal sama di akhir bulan. Mereka juga insya Allah mau photoshoot di Korea Utara. Oh, Itu baru sih kita. Tapi ketika pergi ke sana itu merayakan anniversary yang keberapa? 1,5 tahun ya. 1 tahun. Iya. Iya. Ada setengahnya dirayain ya? Kita rayain, kita kan pacaran 8 tahun. Iya. Setiap bulan tanggal 17 kita rayain. Pacaran jadi emang kita konsepnya kayak bayar token listrik. Tiap bulan kita rayain udah kayak Enggak, bayar tapi ini token. benar. Kalian sampai sekarang setiap bulan masih kalian rayain? Benar, masih. Cuma sekarang kita lebih ke karena tanggal 9 itu nikah sama tanggal 9 itu Bible punya Lahir lahir tanggal 9, jadi kita lebih ke ngerayain Bible-nya. Bible. Biasanya ngapain aja selain itu perayaannya? Apakah pergi makan setiap tanggal 17 atau apa? Atau just Atau beda-beda kan pasti Kejutan setiap kecil bulan pasti doang. ada kejutan kan. Sebenarnya nggak ada kejutan sih, yang penting kita bareng aja di Kita lebih tanggal terkejut itu. ketika tanggalnya udah lewat. Huh, udah lewat. itu ada Iya, lupa kaget namanya. kan. Iya, karena kelupaan kadang. Iya, kadang kita suka tes kayak tahan-tahanan dulu siapa yang duluan mau ngucapin nih gitu. Kalau misalnya aku duluan berarti kamu lupa gitu. Ntar dia alasannya aku nungguin kamu. Padahal dia ngucapin. gara-gara ngeliat di Instagram ada Iya, yang ada nge-tag. yang nge-tag Iya, Enif. Oh berarti kalian dua-duanya suka ngeles sama-sama ya? Iya, betul. Bagus ya. Cuman ketika akhirnya mereka kemarin pergi ke Korea Selatan, kabarnya mereka juga ketemu dengan artis Artis Korea. Wah, masa Ini sih? siapa aja yang coba? Ini Ih, kalau di acara ini baik ya, nggak disensor gitu loh. Ya asal pengertian aja hostnya dijadiin brand ambassador. Oke, ini kalian ketemu sama siapa aja kemarin? Kalau kemarin pas aku di Enggak, kalau ini di Korea, kalau ini Jakarta. di Jakarta ketemu Secret Number. Black Secret Bomb. number ya? Iya, Secret Bukan Number. Black Bomb. Kita dia apa? Secret number. Ini Secret 60 number. Secret number. Secret number. Iya.
Terus ini masih di Jakarta juga. Ini di Jakarta, ketemu sama Jessie juga. Jadi waktu di Korea Selatan ketemunya sama siapa? Sama Song Joong Ki Oppa sama Twice. Itu gimana caranya kalian bisa ketemu? Apakah memang nggak sengaja atau memang ada hubungan dengan manajemen apa gimana? Iya, hubungan kerjaan sih. Iya, kan kebetulan mereka star ambassador di brand kita. Terus udah gitu di tahun kemarin itu kita nggak bisa ketemu, semuanya via Pandemi online. kan, Iya kan masih pandemi. Nah pas udah buka, ya udah kita bisa langsung ketemu terus nemenin dia photoshoot, syuting, gitu-gitu, ngobrol-ngobrol. Bisa sampai begitu kesempatannya? Iya. Wow. Baik banget. Oke. Tapi kan kita tahu yang namanya pasangan muda pasti selalu banyak godaannya. Usia pernikahan 1,5 tahun, ini hamil anak Iya. kedua. Kalau buat seorang Cesar Hito, tantangan terbesar Pernikahan-pernikahan yang masih Baru. Ya. masih baru. ya Tantangannya apa ya? Kayaknya nggak ngerasain itu sih karena kan karena mungkin sudah melewati masa pacaran 8 tahun Iya. ya. jadi udah tahu karakter baik buruk segala macamnya udah kita tahu dari masa pacaran. Tapi kan berbeda pastinya setelah pada masa pacaran dan sudah menikah. Kalau misalkan pacaran kan belum punya baby, belum merasakan rumah tangga yang harusnya seperti apa dan mengatur Betul. segalanya itu gimana? Pasti kan lebih berat ya. Iya, Iya. tanggung jawab lebih ke anak sih sekarang. Cuma Iya, iya. nggak tahu ya. Tapi kan kayak 8 tahun pacaran tuh kan lama banget ya. Betul. Terus sekarang pernikahan. Ada masa fase kayak bosen gitu nggak di antara kalian? Aduh bosen nih gue bosen pengen- nggak kamu? Tiap hari kita ya. Tiap hari bosen. Tapi kan wajar loh, bosan itu wajar. Bosan wajar. Enggak, tapi nggak bosan. Biasanya cara cuma solusinya gimana supaya mood lagi, bergairah lagi? Gimana ya? Iya, aku lagi nanya loh. Coba dijelaskan kamu tiap hari apa bosen? Enggak, bukan makanya aku beli Lego, beli Oh, iya. nge-gym biar nggak ngeliat ini mulu kan. Maksudnya tiap hari sekasur ngeliat ini lagi. Maksudnya bosan, itu artinya Iya, bosan. bertele-tele ngomongnya. Iya, Aku tele-tele, bisa jelaskan. Iya, itu intinya itu. Berantem deh. Kalah mulu saya berantem. Iya, Gak apa-apa, tapi kan Iya. mengalah laki-laki emang harus kayak Iya, gitu tapi ya. bosan itu wajar. Jadi kalau bosan Cesar Hito Apa biasanya ngapain? solusinya? Apa ya? Ya, Main motor itu kali ya. motor. Sengaja beli yang joknya satu. Jadi Iya nggak loh, usah aku jalan. kan pas datang motor kan terus aku bilang, aku mau dong sayang cobain gitu. Ini nggak bisa bonceng sayang cuma satu doang gitu. Aku jadi nggak bisa naik. Memang alasannya semua cowok seperti itu. Gitu ya kak? Masa duduk di tangki, Tapi kan duduk alasannya sini. harusnya ada perasaan dong. Kita Iya mau dong. bawa bini Kan nggak kita. bisa, Bawa nggak apa? punya bini. Iya. Sebelumnya, Kan bisa dilakukan. sebelumnya udah mikir apa beli motor sayur ya, yang belakangnya ada kasih kasur. Lo isinya sayur. Pasar ini kali induk kali Cesar Hito dan juga Felicia Angelisa. Oke, di kehamilan kedua kita doakan semoga diberikan kesehatan, Amin. kelancaran dengan proses Amin, persalinan, amin, amin. persalinan nanti dan cintanya semakin berkembang. Kalau bosan itu wajar ya. Tapi Cesar Hito dan juga Felicia Angelisa, apa yang mau kalian sampaikan? Cesar Hito, kamu bilang apa sama istri kamu? Silahkan dipegang tangan. Mukanya aja udah gitu. Iya, ngomong. Om, Iya. kita panggilan kita aneh-aneh. Iya loh, dia manggil aku om. Oh, kalau kamu panggil itu apa? Aku mah tetap selalu papoy, aku tuh menghormati Oke, suami tante. banget. Ya kan sayang? Papoy. Papoy. Apa ya, bye. Aha, Makasih ya udah jadi istri yang sabar. banget. Meskipun gak sesabar aku. Terus makasih udah jadi ibu yang baik, yang super protektif buat anak-anaknya. Makasih pokoknya buat rasa sayang kamu ke aku. Selamanya bersama. Oke. Felicia mau bilang apa sama Hito? Apa ya? Aku nggak romantis sih kak. Nggak harus tetap romantis. sampaiin dong, Oh sayang. gitu. Ah, Izinin beli Lego motor. oh iya, Hito, yes. makasih karena kamu udah jujur tadi bilang setiap hari bosen. Oh, jadi Nggak bosan. Jadi panjang. Panjang ya. Sampai rumah nih. Aduh. Pokoknya Makanya makasih. perempuan hamil lagi sensitif, say. Ya, ganti segmen berantem. Makasih selalu jadi partner di semua-muanya dalam hidup aku. Selalu support aku, selalu sabar walaupun aku ambekan. Pokoknya I love you. Bosan itu satu hal yang wajar, tapi menjadikan kebosanan sebagai sebuah alasan itu yang tidak wajar. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Asia. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta? Buat teman Abiar, kita akan menghadirkan bintang tamu kita yang lainnya. Ini
juga pasangan selebriti suami istri. Oh. Dan kalau misalnya Duduk Cesar aja, Hito, Felicia Angelista mereka kan menikah 1 tahun setengah yang lalu ya. Ya. Kalau yang satu ini menikah dari tahun 1999. Wow. Sampai sekarang dikaruniai 3 anak dan tidak pernah ada berita miring tentang keluarga mereka ya. Adem ayem. Tapi Ya, ini ternyata memang karena lagi mereka ke adalah seorang, baru. ya bukan hanya seorang, sepasang lebih tepatnya Dia ya. tahu, Aktor dan dia juga lebih aktris bakal senior dia yang beli sudah lebih berperan juga. dari zaman dulu. Kabarnya sekarang ini Ada mereka sering 3, memberikan masukan harus bagi mau sinetron di ngapain, tanah itu air ya. capek. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan Itu ini dia bagus, itu Pak. Cindy Fatika Sari dan juga Teguh Firmansyah. Ini Kak. Ini tuh ya Raja dan Ratu Sinetron. Sinetron. Yang satu mengawali dari gadis sampul, yang satu ini awalnya atlet anggar. Kita berempat mengucapkan Terima terima kasih. kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Waduh, beliau-beliaunya nih. Sayang, Udin sayang. Loh, tadi juga begitu kan itu sama Felis. Emang di sini tuh karakter aku sama Karen tuh Enggak barusan lu doang. suka ngegoda gitu. Ini nggak mau kompak ya, King. Heran. Ya udah ulang lagi dia. Oh udah enggak nih, sekarang lu. Oke, gue sendiri gue Kita ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, gitu dong. Hai. Hai. Menikah di tahun 1999. Waduh, rahasianya tuh penting banget nih buat kita ya. Berarti udah lumayan Lama lama sekali banget lah. ya. Apa rasanya sih menikah begitu cukup panjang sekali usia pernikahan? Seru. Apa yang buat seru? Ya kita sudah melewati berbagai Drama. Hiruk pikuk rintangan rumah dan tangga. badai. Alhamdulillah. Ada 25 tahun ya? 20 tahun? 23. 23 tahun. Oh iya udah lewat banget itu mah tuh. Kita mau kasih lihat Udah dulu. lewat apanya nih? Maksudnya masa-masa Sudah mau kritis ke masa ya. ini ya kan, masa perak ya. Iya ya. Allah, Dua tahun lagi perak, iya. Berarti udah cukup tahu bagaimana cara menghandle satu sama lain. Iyalah. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar karena mereka ini adalah aktor dan juga aktris senior. Kita mau kasih lihat juga bagaimana cara mereka memberikan masukan bagi sinetron di tanah air di zaman sekarang. Ya. Emang kenapa sinetron tanah air itu kenapa? Apa sih? Enggak, bukan aku. Produser pada ngeliat loh. Tadi barusan Enggak, Pak. Apa yang kalian rasakan perbedaan sinetron zaman dulu sama zaman sekarang tuh emang bedanya kenapa sebagai Oh, kalau pemeran? zaman awal banget kita main berdua itu dulu masih weekly sinetronnya. Nah, Oke. Jadi Iya, satu iya. minggu cuma 1 episode. Tapi nggak tahu, tetap pulang pagi juga sih sebenarnya. Sama sekarang setiap hari gitu. Kalau sekarang stripping gitu ya. Iya, heeh. Apanya Jadi- yang membedakan? Kualitasnya atau mungkin Iya, ceritanya? Iya Kalau pasti. weekly lebih terjaga kayaknya ya. Iya. Oh ini karena memang kejar tayang setiap hari harus tayang gitu ya. Pasti adalah 1-2 ya, namanya juga manusia yang mengerjakannya. Benar, Karena benar. nggak enak banget pasti ya Kak, karena kakak sebagai seorang seniman kalau misalkan stripping itu kan pastinya kan cover aja yang diambil, jadi soulnya itu nggak dapet kadang ya. Kadang-kadang sih ada yang kayak gitu. Cuma di sinetron yang terakhir kita ini nggak diizinkan cover-cover doang. Harus ada masternya. Harus ada master ya. Pemain harus ketemu Betul, gitu. betul, setuju. Alhamdulillah sih sebenarnya di sinetron yang terakhir ini kita skenario-nya juga lumayan nggak dadakan gitu kan, kadang-kadang suka nunggu skenario di lokasi gitu ya. Karena kan iya kan, ini ketawa-ketawa aja nih juga sama ini. Tunggu skenario, tulis dulu. Pernah jadi bapak sama anak. Oh iya, ketahuan banget tuanya ya. Anak-anak. Kebayang. Sekarang udah punya Kebayang nggak? Cucu Hito, nih. Hito udah punya anak, dia manggil Firman Om. Oh gitu. juga ya. Karena dulu pernah jadi bapak sama anak. Padahal masih bisa dipanggil Mas Firman, masih bisa loh. Mungkin emang dari hati aja om gitu. Lalu apa sih sebenarnya kritikan buat sinetron kalau zaman sekarang kalau dari kalian secara pribadi? Mungkin jam kerja kali ya, gitu. Jam kerja. Tapi sekarang sih udah banyak kok yang disiplin gitu. Maksudnya nggak sampai pagi juga sekarang udah banyak. Kalian membatasi nggak sih sama misalnya produsernya gitu? Kita mau ambil pekerjaan ini karena kalian berperan dalam satu sinetron yang sama ya. Ada waktu maksimal buat kami berdua, maksimal jam segini kami harus sudah selesai. Harusnya ada ya Kak. Harusnya ada. Terus sekarang juga udah mulai banyak yang setiap hari Minggu libur ya. Ya kan kayak kamu juga kan. Iya. Jadi sehat sudah ya Kak ya. jamnya Gitu, ya. alhamdulillah. Apa rasanya sih berperan dalam satu sinetron yang sama? Gimana? Lebih nyaman Ini, kalau saya Bapak lebih ini. nyaman. Nggak canggung gitu Mas Enggak, malah. kalau sama perempuan lain malah saya canggung.
Maksudnya kalau adegan suami istri gitu kan, kalau misalnya sama suami sendiri mungkin lebih enak ya. Iya, jadi Lebih mau enak adegan apa aja mesra-mesraannya. gitu kita hayo gitu, Iya. kayak nggak ada batasan. Kalau misalnya sama mungkin aktor lain gitu kan pasti ada. Harus ada penyesuaian lah. Iya, ini ya. nah secara pengadeganan tuh emang lebih enak sama dia. Secara pengadeganan. Tapi kan namanya juga suami istri manusia, terkadang ada masalah juga, kesel, bete, marah, segala macam. Itu gimana meleburkan semua perasaan itu jadi satu ketika harus berperan bersama, bertatap Iya, muka. iya. Walaupun orang bilang, ya profesional dong segala macam. Tapi kan kita manusia. Enggak profesional kita. Berantem di set. Oh ya? Iya, berantem. Kita sering berantem di set soal kayak misalnya dia mau improv gitu, aku maunya di sini, dia maunya di sini gitu. Nggak bisa karena aku ini mau ini Dibawa dulu gitu ya, gitu. padahal masalah di rumah gitu ya. Iya, kadang-kadang masalah skrip gitu. Tapi kalau masalah di rumah, biasanya begitu action hilang sih. Maksudnya nggak dibawa. Tapi kita sering berantem masalah skenario gitu, masalah kerjaan. Masa banget improv Mas. Kadang-kadang. Iya. Kayaknya ada jiwa sutradara. Apa gimana? Oh jadi gitu ya, bukan masalah keluarga di bawah, tapi justru masalah pekerjaan yang akhirnya jadi konflik. Iya. Oke, tapi Sejujurnya kita tuh sebenarnya kalau masalah yang prinsip, yang masalah besar, kita udah nggak pernah ada masalah lagi sekarang gitu. Cuman aku akuin dari tahun pertama sampai tahun 10 pernikahan itu emang itu yang the most gonjang-ganjing dan badai pernikahan itu kita di situ. 1 misalnya, sampai 10 ya. Iya. 1 sampai Contohnya 10. Kak. misalnya apa? 1 sampai 10 tahun. Iya, dulu banyak sih. dia nggak suka aku pakai baju yang kebuka-buka. Sedangkan aku kan dulu kan nyanyi kan, tahu kan? Ya band gallery Aku tuh. selalu pakai segini. Iya, iya. Satu lemari saya sobek-sobekin bajunya. Serius? Pakai gunting. Itu pernah kejadian? Pernah kejadian? Aku pernah pulang syuting, kamu ngapain? Baju-baju aku udah Itu digunting. kejadian? Tapi kan bagusnya si abang ini kan maksudnya nggak ada kata perpisahan. Iya. Dan bertanggung jawab gitu ya Kak. Sebentar. Iya. Tengku Firmansyah gunting baju-bajunya Cindy Fatika Sari diganti nggak akhirnya? Enggak. Akhirnya. Digantinya yang kalau rok segini digantinya segini, baju segini digantinya segini gitu. Pokoknya dia tuh selalu ingin menutupi aku gitu. Ini milikku gitu ya. Coba deh main ke rumahnya Karen Delano, pasti lu ngeguntingin sih. Baju, justru kita mau nanya, Aku segini-segini. potongan-potongannya dikemanain? Bisa disambung-sambungin sama kita ya, Nek? Jadi kain perca ya segala macam. Oke. Tapi kalau misalnya pergi kerja bareng, kemudian pulangnya juga pasti harusnya bareng dong. Iya. Selalu bareng terus ya. Tapi ini kalau ngomongin soal penghasilan, pada akhirnya kalian apakah manajernya sama atau beda manajer, beda manajemen? Apa Bareng-bareng gimana? juga. Bareng-bareng juga. Bareng-bareng juga. Penghasilannya kira-kira buat istri Bareng-bareng semua? juga. Enggak, Buat kalau istri semua atau bagaimana Kak? kalau aku tuh sebenarnya Firman yang pegang untuk manajerial gitu. Oke. Oke. Biasanya dia negoin untuk kerjaan-kerjaan aku gitu. Cuman kita transparan, bukan cuman masalah keuangan sih, masalah apapun kita transparan karena ini belum ditanya sih sebenarnya nggak apa-apa. ya. Enggak apa-apa, it's okay. Jadi emang kita ternyata setelah 10 tahun itu dan kita waktu itu jujur ya hampir udahan gitu, misalnya hampir nggak make it gitu loh. Ternyata kita menemukan satu bahwa memang di antara suami istri itu tidak boleh ada rahasia sama sekali gitu. Setuju. Jadi HP nggak boleh dibuka sama yang lain itu that's the start of all problem gitu. Jadi itu mulai dari permasalahan itu ketika salah satu nggak mau ngeliatin HP-nya ke yang lainnya gitu. Oke, jadi menurut Cindy Fatika Sari dan Tengku Firmansyah itu adalah satu hal yang wajar ketika pasangan melihat isi. Iya, keterbukaan handphone is number one gitu. Kalau enggak misalkan, tapi saling ada kan juga yang percaya gitu. Kan ada Yes. kata-kata gini Kak, kalau handphone katanya privacy nggak boleh asal main buka. Itu Kakak setuju nggak? Enggak. Kita enggak. Kalau suami istri itu enggak ada. There's no such thing as privacy gitu. Oh ya, makanya aku minta pin kamu dong berapa? Mana pernah aku dari suami pertama sampai aku akhirnya bercerai dengan suami ketiga nggak pernah yang namanya ada rahasia di antara Ya saya. tapi Itu udah benar sebenarnya, itu benar. Ini apa tanya dulu? handphone segala jangankan pin Bang, banking suami saya tahu kok. Sama kita sama. Pin Dipancing sih. Benar. Pin banking semua. Kalau saya justru tidak pernah dikasih tahu sama suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Rian sih pakai mancing. pin ATM mantan suami kamu tahu? Tahu semua. Aku pengen menikahi kamu. Tapi ya sebenarnya yang dikatakan kan kita beberapa kali bintang tamu duduk di sini Iya.
kalau pasangan selalu bilang bahwa handphone Privacy, itu adalah privacy. privacy. Iya. Baru kali ya. Baru kali ini ada satu pasangan yang mengatakan bahwa enggak privacy. Kecuali udah Makanya. pacaran Karena ya, tidak kecuali boleh masih ada pacaran ya. Rahasia. karena tidak boleh ada rahasia. Iya. Somehow tuh aku setuju banget. Apalagi pernikahan ya. Iya. Karena pernikahan itu udah bukan cuma kenapa harus menjaga privasi, Iya, tidur tapi bareng dua sama jadi gue, satu ya, semua Kak? juga tahu Dua menjadi satu. dua menjadi Benar. satu. Ini karena ini berdasarkan pengalaman. Iya, Kita apa? udah pernah ngejalanin yang HP privacy, it doesn't work. It doesn't work. Sebentar, it doesn't Untuk work. kita ya. Itu tidak berhasil. Karena Apakah kenapa? pernah terjadi sesuatu ketahuan? Iya, something like that lah gitu. Pokoknya Iya, udah pasti ada lah sesuatu yang dirahasiakan lah, whatever it is ya, masalah Aib mungkin. nggak boleh dibahas lagi. Iya, Iya, aib, iya. mungkin Tapi masalah ada lah. keuangan atau masalah Namanya Apapun itu manusia ya. keimanannya itu kan Infidelity naik gitu. turun ya Bang. Mungkin kita sudah menghindar, tapi zaman sekarang yang namanya perempuan, khusus perempuan ya, khusus perempuan. Perempuan ini udah tahu punya pasangan ya, masih aja perempuan yang Ya single tuh Allah, ngejer-ngejer gara-gara pancingan. laki-laki yang sudah punya istri. Itu hampir rata-rata seperti itu. Rian emang semua. Emang Rian tuh Sahabat aku itu sahabat aku. Tapi kalau Kompor misalnya ya dia, Cesar kompor Hito ya. sama Felicia Angelista, kalian harus terbuka juga nggak secara Kita terbuka? udah punya deket gitu. Justru Hito tadi pas dekat sini lagi ngomong Hito begini. Ayo Felicia sayang, kamu suami istri, saya lihat handphone nggak? kenapa harus bahas sebagai Tapi enggak, kita malah dari pacaran juga kayak udah Iya. cuek aja. Orang isinya nggak ada apa-apa juga. Nah benar, kalau gitu. emang nggak ada Oke. apa-apa, kenapa mesti diumpetin? Kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa harus diumpetin? Ya itu statement yang bagus ya dari kedua pasangan. Tapi ingat ya, perlu digarisbawahi kalau sudah menikah. Iya, ya, kalau sudah Nah menikah. kalau belum menikah, belum jadi suami udah banyak ngabur. Oke, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini ada alasan kenapa Cindy Fatika Sari dan juga Tengku Firmansyah menikah muda di tahun 99 ini. Katanya orang tua dulu sih belum ini banget ya. Kalau orang mimpi mati itu mau punya rezeki besar katanya. Kebalikannya gitu. Malah kalau mimpi pesta-pesta di rumahnya Malah bahkan mau ada ada yang yang sakit atau sakit ada yang gitu ya, ditinggalkan atau apa gitu katanya. Jadi itu salah satu alasannya karena sering mimpi mau meninggal gitu. Mimpi mati terus akhirnya wah mesti cepet-cepet nikah dan punya anak nih gitu. Nah dia tuh awal pertama kali ketemu aku, dia nggak bilang kalau dia cari istri. Kirain aku kan cuma pacaran-pacaran biasa aja kan gitu. Dan aku tuh dulu orang yang obses banget sama karir dan nggak pernah kepikiran mau nikah muda juga. Kakak juga orangnya kan fashionable banget. Aku tuh ngefans banget sama kakak lo. Dulu juga mohon maaf dipakai tindih. Iya, pakai hati hidup. Rambutnya dicepol-cepol. Seksi banget rambutnya. Aduh. Ya, aku ingin menjadi orang yang terkenal kemana-mana selalu dilihatin orang itu lagi jadi zaman dulu aku inget banget. Ini makanya anak-anak yang masih baru-baru, yang baru meletup-letup ya, dilihat ini sesosok bintang Iya. yang dari dulu, aduh siapa sih yang gak kenal sama beliau gitu. Iya. Oke, sampai akhirnya berpikir aku harus menikah gitu. Iya. Saat itu umur 21. Iya. Cindy? Mbak Tapi Cindy? dari umur 18 juga katanya emang udah begitu, kata mamanya. Udah nyari istri. Bentar berapa tahun sih Kak? Setahun? Setahun dia Setahun. 20. Gimana sih Bang, abang itu kan berarti tandanya kan berarti usia itu nggak bisa dilihat, kedewasaan nggak bisa dilihat dari usia. Gimana caranya bisa meluluhkan hati Kak Cindy supaya dia bisa akhirnya nurut, mengikutin Masih dengan 20 menggunakan tahun hijab. lagi terkenal, Masih 20 terkenal. tahun lagi terkenal. Kerja, wanita Karirnya lagi pekerja bagus-bagusnya. gitu. Gimana Iya, sih Kak betul. sebagai seorang suami? Jangan tertekan gitu dong ngomongnya. Perjuangannya sih cukup berat. 10 tahun untuk bisa ngajak dia berhijab 10 gitu. 10 tahun. 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Karena dia tuh masih awal-awal nih tahun pertama. Pakai hijab dong. Enggak, ah, kamu kan nikah. Aku kan udah udah syuting katanya, udah nyanyi. Aku nggak mau kamu atur-atur begitu tahun pertama. Jadi saya berproses terus sampai yang motong-motongin baju segala macam sampai 10 tahun baru deh dia mau gitu. Iya, sampai akhirnya yang tadi yang aku bilang ada beberapa kejadian beruntun yang mungkin setiap rumah tangga pasti akan pernah mengalaminya Pasti. ya. Pas lo nyusruk banget ke bawah gitu, dang gitu, baru itu the moment ketika dia bilang kayaknya ini udah nggak bisa ditunggu lagi deh gitu. Either kita hijrah sekarang atau it's now or never gitu loh.
Gitu. So, Jadi Mbak Cindy Fatikasari, kalau dari sisi Tengku Firmansyah dia menikah di umur 21 tahun karena sering mimpi mau mati. Tapi apa alasan Cindy Fatikasari masih 20 tahun saat itu, karir sedang cemerlang-cemerlangnya, mau menerima pinangan dari seorang Tengku Firmansyah? Mau saya putusin kalau nggak mau nikah. nah tuh dia. Oh ya, itu alasannya? Iya. Jadi diintimidasi. Saya ultimatum, kalau nggak mau nikah ya udah kita nggak usah. Kita nggak usah pacaran lagi, kita temenan aja. Loh, ntar dulu, kenapa jadi gini sih gitu? Kok Karena kalau kebalik pacaran- ya? Kenapa? Kalau aku yang mau mutusin, kalau lu nggak nikah ini Nah, kita ya ambil putus sama kayak gitu. Nggak, bukan kebalikannya. Kalau dia perempuannya, Iya, istrinya. aku dari 6 tahun pacaran terus ngomong, kok nggak dinikah-nikahin sih Tok? Gitu. 2 tahun kemudian, 8 tahun. Kalau kalian dulu pacarnya berapa lama sih? Tengku Firmansyah sama Cindy? 8 bulan. Kita bawain acara bareng 1,5 tahun ya. Iya dulu acaranya apa Kak? Iya dulu Ekspresi. ya bener. Kayak gimana? Kayak gini nih. Doainnya tahun depan Amin. sumbang tenda ya. Tapi sekarang usia pernikahan lebih dari 20 tahun. Dikaruniai 3 anak. 3 anak. Alhamdulillah ya. Pertama Kak, cewek apa cowok? Cewek, ya, umur 22 tahun. Oke, ada yang kembar juga ya? Iya, yang kembar Ada yang umur kembar. 18 So, tahun. di rumah berarti berlima sama asisten rumah tangga juga pastinya. Sama ya? mama-mama kita berdua. Oke, kalian melihat keluarga kalian itu seperti apa sih? Ya anugerah yang nggak bisa dinilai pakai uang atau apapun gitu, karena ya udah perfect banget lah, bisa di rumah sama anak-anak, Seneng banget sama sih. orang tua. gitu. Ada orang tua maksudnya mohon maaf, berarti papanya Kita sama-sama dengan papa almarhum. kita udah nggak meninggal. ada. Berarti mama mertua dan mama kandung bersama. Oh, iya? Aku berharap seperti itu sih, karena mamaku sendiri. Iya. Terus kalau misalkan suami aku ternyata papanya udah meninggal, aku sih pengennya mamaku sama mertua itu kumpul sama aku bahagiain berdua. Aku juga berharap karena mama aku juga sendiri, bapakku baru meninggal. Jadi kalau mama aku, karena ada temennya, mama kita sama mama kamu bareng-bareng di rumah kamu. Karena jangan rumah aku, soalnya rumah kamu ada liftnya, aja pakai rumah kamu aja ya. Jadi kalau makan siang berdua, kitanya lucu deh. Iya benar. Mereka Iya, kalau tiap pasti makan siang kalau sama yang- makan malam ketemu. Iya, Tapi Jadi tenang ya, enak ya, jadi tenang ya. Kita cari duit juga kasih hadiah juga buat berdua. benar. Kalau punya anak pasti lucu deh. Matanya mirip Rian, hidungnya mirip kakak. Iya. Tapi juga penasaran deh, kan ini unik sekali ya, orang tua mama dan mama gitu. Gemes ya? Mertua. Itu Gemes gemes loh. banget ya. Iya. Tiga Dan padahal generasi banyak satu rumah. sekali anak-anak muda sekarang ini tuh yang juga punya masalah. Aduh, gue nggak bisa sama mertua. Iya. Nggak bisa sama orang tua, begini-begini. Itu kan bukan orang tua gue. Ada yang begitu kan, sampai pada berantem, ono dan ini. Itu gimana tuh? Dulu memang kita sempat ada masa-masa itu juga gitu, kayaknya wah kayaknya nggak cocok nih gini. Ketakutan ya? Iya, tapi setelah mama-mama kita udah sepuh, itu emang berasa banget. Kita tuh selama ini bisa make it sampai sekarang, kita nggak bubar nih. Kalau nggak karena doa mereka tuh terus Betul, apa? Sah. Betul. Jadi 4 pengecualian dalam hidup. Mertua dan orang tua, 4 orang Dua, ini iya. pengecualian. Dia mau bilang apapun kita iya aja. Iya. Mau dia bilang salah juga kita bener aja, dibenerin, kecuali keluar dari syariat Islam gitu ya, syariat agama, baru Jadi- kita bilang enggak. Tapi kalau selain itu kita ngikut aja udah. Iya, apa-apa tuh iya mah. Jadi Salah itu, aja udah. itu kunci dari Kuncinya, iya. Jadi pernikahan keluarga jadi kalian. walaupun kita itu salah ya tetap iyain aja. Iyain aja Iya. udah. Saya setuju. Bener. Iya. Tapi kita seneng dengernya ya bahwa ada Seneng banget ya. pasangan suami istri, kemudian mereka masih memperhatikan orang tuanya. Ya. Mau tinggal bareng, itu satu hal yang luar biasa buat kita. Beruntunglah apabila seorang anak itu rumahnya ditempati sama ibu sendiri atau mertua. Iya. Karena itu sudah pasti berkah dan berkecukupan. Iya. Itu sudah pasti jaminannya itu. Amin ya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah. Ini dari keluarga Cindy Fatikasari dan juga Tengku Firmansyah. Nanti boleh diceritain sama kita juga ya. Cindy Fatikasari ungkap perasaannya punya anak berkebutuhan khusus. Oh, So, yang paling besar usia berapa? Umur 22 tahun. 20 tahun. Kalau yang kembar? Yang kembar umur 18 tahun. 18 tahun. Nah, ini yang salah Boleh kita kasih satu- lihat fotonya lagi Iya. buat sobat Ambiar, kita kasih lihat. Nah, ini Keanu dan Omar, mereka ini kembar, Ya. gitu. Kembar non identik ya. Ya. Jadi mereka nggak identik. Nah, Omar itu yang sebelah kanan, yang dekat aku, dia memang dari umur 3 tahun dia didiagnosa ASD, Autism Spectrum Disorder. Ya. Jadi dia memang anak berkebutuhan khusus. Iya, tapi ya nggak apa-apa juga sih dan nggak usah dikasihanin juga gitu karena kita ngerasanya bahwa he's such a blessing gitu buat keluarga kita.
Dan kayaknya kita nggak mau berandai-andai atau coba anak aku nggak kayak gini, enggak, tapi kita menerima dia apa adanya dan kita mencintai dia apa adanya gitu. Itu dari kecil ya? Dari umur 3 tahun. Oke. Berarti Jadi yang dia satunya itu biasa. Normal. Dia nggak. Jadi dari 2 ini hanya Omar aja gitu. Cuma sekarang jadi berasa banget dia tuh blessing. Jadi gini ya, kita tuh kan seberapa banyak kita punya seberapa banyak kita punya anak, pada akhirnya mereka akan meninggalkan kita gitu. Ini udah mulai nih, yang satu mau ini, yang kedua sibuk ya. mau kuliah keluar kota, yang satu ada rencana untuk membina hubungan yang lebih serius gitu dengan pasangannya gitu. Jadi wah bentar lagi rumah kita kosong sama mama-mama doang. Tapi alhamdulillah ada Omar gitu dan he will always be with us gitu loh, nemenin kita. Jadi sekarang berasa banget kemana-mana tuh kita bertiga. Aku, Firman sama Omar, yang duanya udah nggak tahu kemana gitu. Gitu. Jadi ternyata Allah menitipkan dia untuk nemenin kita ya gitu. Jadi Aku sampai speechless loh karena Aku seneng loh ngeliat pasangan ini. ya kita senang banget. Kayaknya itu yang suaminya tuh kayaknya bisa ngademin, enak gitu. Pantesan si kakak juga, aduh. Ada satu kalimat bagus, satu kalimat yang aku paling suka, bahwa punya anak berkebutuhan khusus ya nggak apa-apa juga dan kita nggak harus dikasihani juga, bahwa itu adalah satu bless juga, satu berkah dari Tuhan yang pada akhirnya kita tahu bahwa ada alasan mengapa Tuhan menitipkan Iya. Karena siapapun kan itu kepada kalau kita. dalam agama yang kita anut kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini kan calon penghuni surga. Sekarang kamu bayangin aja kamu tinggal dan merawat seorang calon penghuni surga. Kita aja belum jelas ya. Kita masih belum jelas, masih harus ditimbang nanti. Tapi kalau dia mah udah jaminan gitu. Ya, Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah, bagaimana awalnya mungkin sekarang berjalan dengan waktu lebih dari 20 tahun, penerimaan begitu mudah sekali. Iya. Tapi ketika usia pernikahan masih muda, kalian juga masih muda saat itu, kemudian memiliki anak berkebutuhan khusus, penerimaannya pada awalnya seperti apa? Awalnya sih sempat stres ya. Ya denial juga gitu, kayak kita cari tahu kok bisa sih kayak gini, tunggu ini dari turunan siapa, apa sambil aku makan apa. Jadi coba mencari-cari Kesalahan siapa apa sih gitu. ini kesalahan siapa, apa sebabnya gitu. Oke. Tapi setelah seiring dengan berjalannya waktu, ternyata nggak harus dicari apa penyebabnya juga sih gitu. Itu kan udah Allah yang menetapkan. Betul. Emang kamu mau mempertanyakan apa keputusan Allah? Iya, karena Are you sure? semua Tuhan yang punya kan. Iya. memang. Aku sih nggak berani. Semua yang ada di dunia ini kan titipan ya kan. Betul. Bagaimana kita bisa menjaganya dengan baik ya. Kita senang kehadiran pasangan-pasangan yang sangat luar biasa, inspirasi buat Sobat Ambiar di rumah. Cindy Fatikasari dan juga Tengku Firmansyah. Seandainya bisa menyampaikan sesuatu, menitipkan kalimat untuk Omar. Cindy Fatikasari, as a proud mom, sebagai ibu yang bangga, Aduh kamu jangan gitu dong, aku jadi langsung ini nih ngembeng-ngembeng gini. apa yang mau kamu sampaikan untuk Omar yang akan selalu menemani kalian berdua? Kalau aku, semoga kita berdua bisa bikin Omar bahagia di dunia. Bersyukur banget ya, Omar sholatnya juga rajin, nggak usah dikasih tahu dia udah sholat sendiri gitu. Jadi ya kita hanya bisa berdoa semoga kita bisa bikin Omar bahagia, itu aja sih. Amin ya. Kalau aku, Omar, we're so proud to be your parents. Kita bangga menjadi orang tuanya Omar, and we love you just the way you are. And we are love you guys for having you here. Kita Yes. juga senang sekali kalian bisa hadir di sini jadi bintang tamu untuk memberikan inspirasi buat kita. Kita akan kembali bersama lagi di pagi-pagi Ambiar. Ku jaga dirimu hingga Tamu kita berikutnya kali ini kita akan menghadirkan seorang mantan vokalis band yang kabarnya kemarin sempat dekat dengan seseorang dan kabarnya akan menikah tapi ternyata batal menikah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia seorang Delia Septianti. Waalaikumsalam. Kak Delia, apa kabar? Sehat ya? Let's go. Silakan. Delia Septianti akhirnya hadir di pagi-pagi Ambiar. Cantik sekali, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ya Delia, apa kabar sih? Sayang sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini pagi-pagi. Hati semakin tenang?
Alhamdulillah. Walaupun badai kehidupan Oh, Masya Allah. datang dan pergi ya. Kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar, seorang Delia Septianti sempat bercerai dengan sang mantan suami 2018, membina hubungan dengan sang mantan yang pernah dekat di masa lalu. Kabarnya akan menikah tapi ternyata batal menikah. Kita kasih lihat dulu satu. Hanya yang cantik. Tadi Hito bilang, yang isi suaranya nyebelin banget ya. Tuh. Ujus yang pegang papan namanya Ujus. Ujus namanya. Kalau bagian nyinyir. Delia, Ya. jadi apa penyebab perpisahan dengan pria yang Menikah gitu kan. kamu berencana menjadikan dia sebagai imam kamu? Ada perbedaan sudut pandang yang nggak bisa kita satukan gitu. Jadi kemarin mungkin aku merasa kita sama-sama, maksudnya kita ada usaha, ada bisnis segala macam tuh kita kerjain sama-sama, pikiran kita sama gitu. Kirain kan, kayaknya bisa sejalan gitu kan. Tapi ternyata ada masalah-masalah lain yang muncul yang membuat kita jadi berdebat, beda pendapat. Sebenarnya sih kalau aku namanya pasangan kan nggak mungkin selalu sama ya. Iya, wajar. Wajar gitu dan dua kepala berbeda. Justru sebenarnya kan apalagi pernikahan selamanya seumur hidup maunya. Iya. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan perbedaan itu. Tapi ternyata Allah kasih ujian kemarin. Mungkin entah itu ujian memang kalian bisa nggak nih ke arah pernikahan nih. Dikasih ujian lah itu kemarin dan ternyata kita nggak bisa ngelewati. Kan kalian punya bisnis bareng. Apakah salah satu penyebabnya itu penyebabnya dari bisnis tersebut misalnya? Enggak ada. Jadi bukan karena hubungannya sama bisnis. Ya? Bisnis alhamdulillah masih berjalan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berdua? Enggak. Jadi bisnis itu kan bisnis keluarga. Gitu, kita semua sama-sama. Dan alhamdulillah memang keluarga dia sangat welcome dengan aku gitu kan. Dan akhirnya kita memutuskan ini. Jadi aku tetap jalan bersama keluarga tapi tanpa dia. Jadi dia jalan sendiri, aku jalan sendiri. Ketika itu siapa yang memutuskan hubungan ke berdua atau salah satu? Karena udah ribut, debat dan segala macam gak ada jalan keluarnya. Jadi kita putusin berdua sama-sama. Oke, Delia Septianti, kita tahu bahwa kamu juga pernah membina rumah tangga dan tidak, ya kita tahu ya, tidak berakhir dengan baik ya. 5 tahun kurang lebih usia pernikahan. Kemudian di usia sekarang, pastinya juga berharap ketika punya orang yang dekat ini untuk selamanya. Apa dalam hati seorang Delia Septianti, dalam pikiran kamu, melihat kamu di masa depan ketika gagal dalam rumah tangga, kemudian gagal untuk menikah, apa dalam pikiran Delia? Aku hanya berpikir bahwa Allah punya rencana yang indah buat aku. Ya kan, aduh. Iya, jadi apa namanya? Aduh, keluar deh nih. Ketetapan Allah kan pasti baik. Jadi aku akan sangat menerima apapun yang terbaik dari Allah, gitu. Siap tidak siap untuk Siap menerima tidak siap, takdir, ya, Kak? gitu. Jadi apapun itu aku harus terima karena Allah pasti akan, Allah sudah merencanakan sesuatu yang baik dan bahagia buat aku. Cuma mungkin belum sekarang waktunya. Kalau aku mungkin ngerasa ya Allah aku udah siap nikah, tapi ternyata Allah bilang belum. Iya. Gitu kan. Itu betul. Belum, kamu harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu gitu kan. Jadi aku percaya bahwa akan ada nanti waktu yang pas. Indah pada waktunya. Ketika berpisah, apa doa seorang Delia dalam setiap sujud seorang Delia Septianti? Berikan aku kesempatan untuk membahagiakan orang tua dengan mendapatkan pasangan yang terbaik. Karena orang tua, mama papaku pasti kan pengennya lihat aku bahagia ya, gitu kan. Dan mereka tidak menuntut apa-apa harus mencari pasangan yang begini, enggak sama sekali. Yang penting tulus mencintai aku, bukan melihat aku dari Siapa kakak? siapa aku, dari ada apanya aku, tapi aku pengen punya pasangan yang emang mencintai aku apa adanya. Terus berdoa, terus berdoa. Jawabannya mungkin dari Tuhan cuma 3. Pertama, aku menunda apa yang kamu minta. Ya. Kedua, aku akan berikan apa yang kamu minta.
Ketika dua-duanya kita tidak mendapatkan itu semuanya, ketiga aku akan kasih kamu yang lebih baik daripada 1 dan 2. Iya. Amin. Amin. Amin, Amin. Ya ya. Allah, amin. Tapi respon keluarga gimana? Apalagi kamu dekat dengan keluarga sang mantan. Ya. Itu gimana respon keluarga? Respon keluarga kaget pastinya, dan pertama kali aku bicara itu dengan adiknya, dan setelah itu aku baru mengumpulkan nyali untuk bicara dengan mamanya. Dan sampai sekarang alhamdulillah hubungan masih baik gitu. Dengan mamanya sama calon Mama, kakaknya. papa, adik semuanya masih Kalau baik. respon keluarga kamu? Kalau respon keluarga aku ya shock juga gitu, dan lagi-lagi menguatkan aku lagi, dan aku tahu mereka pasti nggak mau memperlihatkan kekecewaannya. Tapi kamu tahu. Tapi aku tahu. Jadi mereka cuman nggak apa-apa. Kamu paling dekat sama siapa sih? Sama mama dan adik aku yang perempuan. Mama bilang apa setelah dia tahu? Mama bilang, kok bisa ya gitu, sempat seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti bukan jodoh kamu. Udah nggak apa-apa. Jadi karena orang tua lah aku kuat. Bahwa mama pun nggak mau menunjukkan itu semua ke kamu yang sedang mengalami Iya, berada di titik terendah. pasti kecewa pastinya. kan, pasti kecewa banget Orang gitu manusia, ya orang. Kak, yang nggak Apalagi aku tuh selama 4 tahun aku sendiri setelah aku divorce, aku tuh nggak pernah publish aku deket sama siapa Iya, siapa, iya. ya kan. Dan memang kebetulan saat sama dia setelah 7 bulan lagi deket, ada pembicaraan serius, keluarga udah deket, udah usaha bareng, dan aku berpikir bahwa oh ya udah nggak apa-apa, Bismillah. Kita muncul dengan usaha yang kita kerjain sama-sama. Dan ternyata dalam waktu selang berapa minggu setelah rame-rame itu muncullah masalah itu dan langsung bubar gitu kan. Jadi lebih ke kaget. Keluarga tuh lebih ke shock gitu dan malu gitu kayak. Pasti karena pihak perempuan juga Iya ya, gitu. Kak. Jadi kayak mamaku tuh cuman yang kayak aduh nanti kalau orang nanya jawabnya apa ya? Ada pertanyaan kayak gitu? Ada. Kalau saudara nanya, keluarga nanya, teman mama ini orang nanya apa ya? Ya, karena ketika menikah kan pasti semua keluarga. Iya gitu. Jadi kemarin tuh rencananya setelah usaha bareng itu kita pikir baru ada waktu lowong untuk membicarakan dengan keluarga lagi rencananya. Tapi qadarullah nggak jadi. Yang kita tahu kamu juga dekat dengan anak-anak dari mantan pasangan kamu ini. Terus reaksi mereka, respon mereka Anak-anak. seperti apa? Ya, dari mantan Kak, gimana atas kejadian ini? Aku paling dekat dengan anaknya yang pertama. Umur berapa itu anaknya? Umur berapa yang pertama? Allah pasti menguatkan kakak. Umur 14 tahun. Siapa namanya? Karisa. Aduh gak kuat deh. Apa kata Karisa Kak? Karisa nggak bilang apa-apa, cuman terakhir peluk aku lama gitu ya. Sampai sekarang sih masih komunikasi, tapi agak susah untuk video call gitu. Why? Kenapa? Nggak tahu. Nggak boleh berhubungan lagi? Aku nggak tahu. Karena aku tahu sih aku bukan ibu kandungnya gitu ya. Tapi kan waktu 7 bulan tuh kita intens banget ketemu. Jadi banyak banget ngabisin waktu bareng. Betul. Tanpa papanya pun dia jalan sama aku gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa udah kayak anak sendiri. Jadi kayak sekarang tuh nggak ketemu berapa lama tuh kayak Ada sesuatu yang hilang pasti ya Kak. Delia Septianti. Seandainya Karisa lagi nonton, mau bilang apa sama Karisa? kakak jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Tante kangen sama kakak. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap kita gitu. Bisa ku akan kembali, ku akan berubah. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Kita doakan semoga Felicia Angelista diberikan kemudahan kelancaran proses persalinannya. Kamu sehat, baby juga sehat. Terima kasih di Semoga Sari. segera bisa menjadi Amin. aku juga dong.
Buat Cindy Batikasari dan juga Teguh Firmansyah, terima kasih banyak. Delia Septianti. Mudah-mudahan aku bisa seperti beliau-beliaunya ini. Amin. Semoga Kak Delia diberikan kekuatan dalam menjalani sayang. hidup. Amin. Apapun itu sama seperti tema kita pagi hari ini, air mata kebahagiaan. Tapi air mata memang terbagi menjadi dua. Air mata kebahagiaan dan juga air mata duka, tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk melembutkan hati kita. Besok kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Dan ini dia, Delia Septianti. Simpan saja